sambil menanyakan video autobiografi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nikoma Prisatya Putri, nomor absen 27. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nikoma Aisri Utami, nomor absen 25. Hai semuanya, perkenalkan aku Ibu Tulandari, nomor absen 32. Halo semuanya, perkenalkan aku Siva Mulia Putri Aidia, nomor absen 36. Oke, itu dia tadi video perkenalan dari kami. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke video autobiografi yang akan kita mulai dari Ayu. Oke, jadi kita akan melihat biografi dari aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nikoma Aisri Utami, akrab disapa dengan Ayu. Di video kali ini aku ingin menyampaikan sedikit tentang prestasi apa aja sih yang aku dapatkan selama aku menduduki masa SMP. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan prestasi-prestasi yang aku dapatkan melalui sebuah infografik. Nah, pada saat SMP, pada saat menduduki bangku kelas 1, aku mendapatkan juara 1 umum di semester 2. Lalu pada saat menduduki bangku kelas 8, aku mendapatkan juara 1 umum pada semester 1 dan 2. Nah, aku juga ingin berbagi pengalaman yang aku dapatkan selama menduduki bangku SMP. Nah, pada saat aku menduduki bangku SMP, aku dapat mengikuti 3 kali lomba menyulat tortar pada saat Porsenija. Nah, teman-teman semuanya, itu saja sedikit informasi mengenai prestasi yang aku dapatkan pada saat aku menduduki bangku SMP. Terima kasih, dadah! Oke, mari kita lanjut ke biografi Santia. Oke, ayo kita lihat biografi dari aku. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nikoma Prisatya Putri, biasa dipanggil Santia. Ini dia autobiografi aku. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan beberapa prestasi dan juga bakat yang aku miliki. Oke, dimulai dari yang pertama, yaitu prestasi aku di sekolah dasar. Pada kelas 1, semester 1, aku mendapatkan juara 1, dan pada semester 2 juga aku mendapatkan juara 1. Kemudian naik kelas lagi ke kelas 2 SD, aku mendapatkan juara 1 di semester 1 dan mendapatkan juara 1 lagi di semester 2. Kemudian pada kelas 3, aku mendapatkan juara 1 lagi di semester 1. Begitu pula di semester 2, aku mendapatkan ranking di kelas, ranking 1. Kemudian pada kenaikan kelas berikutnya, yaitu kelas 4 SD, aku mendapatkan juara 1 di kelas pada semester 1. Begitu pula ranking 1 di kelas pada semester 2. Dan untuk kelas 5 itu tidak ada pengumuman ranking kelas karena pada saat itu masih ada COVID-19. Jadi pada saat itu pelajaran itu dilakukan secara daring. Pada saat kenaikan kelas berikutnya di kelas 6 pada semester 1 itu memang masih belum ditiadakan pengumuman ranking di kelas. Namun pada semester 2 kelas 6 SD itu baru ada pengumuman ranking dan aku mendapatkan ranking 2. Nah, kemudian lanjut ada pula beberapa bakat dan hobi yang aku miliki. Yang pertama yaitu tentunya aku sangat menyukai dance, terutama dance sport. Itu aku mulai menyukai dance sport tersebut pada saat kelas 1 SMP. Aku mulai menekuni belajar olahraga dance sport dan aku mulai mengikuti beberapa lomba dimulai dari Mangupura Cup dan juga Porjai. Dan untuk prestasi pada bidang non-akademik itu aku pernah memperoleh juara 3 cabang dance sport pada saat aku masih SMP kelas 3. Dan untuk kedua kalinya aku meraih prestasi pada cabang olahraga lagi, yaitu pada cabang dance sport aku mendapatkan juara 2 kategori silabus jive di SMA kelas 1 baru kemarin. Nah, selain dance sport itu, aku juga terkadang di rumah sangat
menyukai mengikuti dan juga belajar dance cover atau sering bisa disebut dance K-pop luar negeri gitu. Dan aku juga di rumah sering bermain skateboard dan juga sepatu roda. Nah, mungkin sekian autobiografi dari aku. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kita lanjutkan dengan autobiografi temanku yang lainnya. Bye-bye. Nah, sekarang siapa ya selanjutnya? Wulan! Oke, mari kita lanjut ke biografi aku. Hai, perkenalkan, aku Niputu Landari. Nah, di sini aku akan menerangkan mengenai autobiografi. Aku akan menampilkan seluruh prestasi yang aku raih dari aku masih kecil sampai aku umur sekarang. So, stay tune in this video karena kayak video ini bakal seru banget sih. Ayo kita mulai ke video autobiografinya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Mari kita langsung ke infografik ini. Aku akan jelaskan, jadi isi dari infografik ini itu adalah mengenai prestasi dari SD, SMP, kemudian SMA. Nah, di SD kelas 1 itu aku mendapatkan juara kelas di sana. Di semester 1 itu juara 3. Tapi sayangnya di semester 2 turun menjadi juara 4. Dan aku ada sedikit cerita yang yang benar-benar aku ingat banget sampai sekarang. Dan jadi waktu itu pas pengumuman juara kelas itu di semester 2, aku kan biasanya tuh di wantilan gitu ya teman-teman. Pas diumumin juara ketiganya di kelas aku, kelas 1 itu jujur aku nggak expect apa-apa. Tapi karena aku nggak dapet, terus ada beberapa orang di belakang aku tuh kayak yang kenal aku gitu. Kok nggak dia sih gitu? Kok nggak dia sih gitu? Itu ngebikin aku bener-bener nangis waktu itu. Padahal aku biasa aja sebenarnya, nggak dapet pun nggak apa-apa gitu. Dan berujung aku dileskan lah. Akhirnya di kelas 2 dan seterusnya aku bisa mendapatkan juara top 3. Lanjut di kelas 2, seperti yang aku bilang, aku dapat juara 3 kelas di semester 1 dan semester 2. Kemudian kelas 3 itu aku dapat juara 3 di kelas 1 di kelas 1 semester 1 dan di semester 2. Lanjut untuk di kelas 4 itu lumayan berkesan bagi aku karena aku sendiri gak expect gitu. Kok bisa aku dapat juara 2 di semester 1 dan juga di semester 2. Dan itu kayak peningkatan gitu loh buat aku. Dan jujur pada saat itu memang aku lumayan sangat aktif di kelas. Kayak aktifnya tuh menjawab pertanyaan dari guru, terus kayak bikin tugas ngerjain LKS duluan gitu. Jadi kalau misalnya dia tugas dulu, ya aku gak perlu ngapain lagi, jadi tinggal kumpul aja gitu. Kemudian lanjut di kelas 5 itu kan seperti yang kita semua tahu nih, kita udah belajar daring teman-teman. Dari kelas 5 itu sampai kelas 6 semester 1 tuh masih belajar daring. Jadi gak ada tuh yang namanya penilaian ranking, gak ada urutan rankingnya. Di kelas 6 semester 2 itu kan aku cantumin tuh dapat juara 2 juga. Nah, itu tuh tinggal diumumin aja gitu sama gurunya. Sebelum lanjut, aku mau menerangkan yang di sertifikat sama yang di adalah itu prestasi selain akademik. Nah, oke, jadi aku dapat sertifikat lomba nyurat aksara Bali itu tahun 2021. Maka aku umur berapa ya? Aku kelas apa ya? Di kelas 2021. Jadi kelas 5. Jadi waktu itu berarti setelah COVID itu dapat kita berkelana sebentar. Oke, lanjut dulu ke prestasi yang aku dapat non akademik itu lomba Dharma Gita. Itu aku ingat banget, itu tahun 2022. Nah, waktu itu tuh jujur seru banget karena emang pelatihnya tuh bagus gitu. Pelatihnya tuh detail. Jadi kayak aku dari awalnya kurang bisa di nada ini atau nada itu diajarin lagi, dia latih lagi. Dan ya, bisa deh. Dapat juara 2. Mari kita lanjutkan ke SMP. Nah, masa SMP ini jujur complicated banget teman-teman. Jadi banyak hal yang aku alami di masa SMP ini. Kenapa tuh? Ayo kita mulai dari kelas 7. Nah, di kelas 7 ini aku mendapatkan Astaga, keren banget.
dapatnya ranking 1 sampai kelas 9. Yeay. Gimana bisa dapat juara umum juga, terus prestasi non akademik lainnya? Nah itu karena awal belajar itu aku dapat pelajaran olahraga tuh. Ingat banget waktu itu ada guru olahraga. Beliau mensosialisasikan ekstra yang beliau ajar, yaitu ekstra silat dan petang. Aku tertarik nih sama ekstra petang itu. Jadi aku ikutan latihan untuk pertama kalinya, latihan, terus aku dapat lumayan banyak teman, dan aku terpilih gitu kan. Bukan terpilih ya, aku pokoknya ikutan terus sampai pada suatu hari aku dimasukin tim inti kayak gitu. Aku kayak seneng banget pada saat itu. Tapi nih, salahnya aku tuh satu. Kenapa aku harus ngeluh sama orang tua aku? Karena emang kan latihan petang itu lumayan sering gitu dalam 1 minggu. Jadi nggak seminggu sekali kayak ekstra biasanya. Pada saat itu aku ngeluh sama papaku tentang aku sedikit pegel aja gitu, pengen dipijit aja dikit. Nah udah dipijit nih, terus tiba-tiba aku dilarang buat ikut petang lagi. Jadi aku waktu itu kayak speechless, terus aku benar-benar nggak bisa. Aku takut banget kayak kenapa harus dilarang gitu. Akhirnya ya bukan belum akhir sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita bilang aja akhirnya. Nah di kelas 8 itu bapak dan bapak ibu aku, gimana sih bilangnya, bapak dan ibu aku itu ngasih akhirnya aku buat ikut petang. Ya meskipun mungkin mereka kayak terpaksa gitu ya bilangnya, tapi nggak apa-apa. Aku bersyukur banget mereka bisa ngasih. Jadi di kelas 7 itu aku selain dapat ranking 1, aku juga dapat juara umum 3 di semester 1 dan juga semester 2. Lanjut kita ke kelas 8. Nah, menurut aku kelas 8 itu adalah masa paling berkesan di hidup aku. Kenapa? Karena ini prestasi pertama aku di ekstra petang, juara 1 triple putri. Dan ini aku ada dokumentasinya sedikit. Jujur senang banget waktu itu, kayak aku waktu itu lombanya tuh enjoy banget karena sama teman-teman yang udah aku kenal deket gitu loh. Dan selain aku dapat ini, aku juga dapat bonus piagam yang lumayan banget. Oke, lanjut kita ke kelas 9. Di kelas 9, jujur aja, aku dapat 2 kali ikut lomba juga, petang. Namun, aku cuma dapat di lomba pertama kategori double sama triple waktu itu, juara 2. Setelah aku mendapatkan itu, aku juga dapat juara umum lagi sekali. Selanjutnya, aku ingin menerangkan beberapa sertifikat. Aku dapat sertifikat yang ini pertama. Tada! Ini World Classroom gitu, jadi aku ikutan Zoom sama murid-murid waktu itu dari Jepang. Nah, kita saling ngobrol, saling berinteraksi itu menggunakan bahasa Inggris. Next, aku punya sertifikat lagi, sertifikat peserta. Itu waktu itu aku ikutan lomba news reading. Oke, kita lanjut saja ke era kelas 10. Jadi di kelas 10 ini, di semester 1, aku mendapatkan juara 1 di kelas. Ini dia piagamnya. Tada! Aku juga sempat mengikuti satu perlombaan, yaitu lomba lagu pop Bali. Itu di Universitas Dianapura. Dan aku cuma dapat sertifikat peserta gitu, tapi itu online. Nanti aku kasih screenshot-nya di sini. Oke, sekian perjalanan prestasi aku dari SD sampai dengan SMA ini. Dan jujur, aku pengen banget dapet ataupun ikut serta dalam kegiatan apapun itu untuk berikutnya, karena memang aku penasaran gitu untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin lebih baik dari sebelumnya ini. Kalian juga ya, jangan lupa untuk berusaha. Tetap berusaha selama kalian masih bisa bernafas di dunia ini, karena memang itu penting banget ya, usaha itu penting banget dan gak boleh disepelekan. Oke, sekian video autobiografi dari aku. Kita lanjut ke teman-teman aku. Oke, selanjutnya autobiografi Shiva. Oke, yang terakhir adalah biografi aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Siva Mulia Putri Ayudia. Di video kali ini aku mau menceritakan prestasi yang aku miliki melalui infografik. Jadi pada saat SD saya pernah mendapatkan juara 3 lomba panahan pada tingkat SD, lalu juara 2 lomba panahan
antar klub dan juara 1 lomba panahan antar klub. Lalu saya pernah mengikuti Wali Kota Cup Denpasar dan saya mendapatkan peringkat 5. Lalu pengalaman yang sangat berkesan saat saya mengikuti panahan itu, waktu saya mengikuti kegiatan latihan bersama pada klub-klub yang berada di Denpasar. Jadi segitu aja yang bisa saya ceritakan, dan ya, bye-bye. Nah, dengan itu maka berakhir sudah video kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kami berterima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami akhiri dengan Karma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, deketin ya.